Selamat siang, Pak. Ini selamat siang. Bisa diceritain nggak, Pak? Gimana sih kondisi saat ini? Ya, memang tadi jam 2 sudah dirobohkan itu. Sudah dirobohkan? Iya, sudah dirobohkan. Ada dengan ekskavator. Rencananya Pemda Satpol PP itu rencananya jam 9 pagi. Ya. Tapi mula-mula satu ekskavator yang mereka mau bawa itu mogok. Kemudian jam 1 gitu atau jam setengah 1 gitu baru datang ekskavator pengganti. Tapi sampai di lokasi itu para ibu dari warga Kristen HKBP berdiri nyanyi-nyanyi di depan ekskavator sehingga nggak bisa jalan ya. Iya. Kemudian datang juga itu warga Muslim juga, itu terakhir sudah, malah datang dari belakang gereja, ibu itu dan anak-anak ya. Tetapi sedang mula-mula ekskavator sudah di depan gereja, ada pembicaraan antara camat dengan pihak gereja berunding. Tapi gereja tidak berhasil untuk minta supaya jangan dirobohkan gerejanya. Akhirnya tadi sekitar jam 2 siang tadi. Pak, boleh tahu nggak berapa personil, Pak, yang diturunkan untuk bongkar gereja, Pak? Dan itu dari mana saja? Itu Satpol PP, saya tidak tahu, mungkin 50 orang atau apa gitu. Dan polisi ada juga, tapi untuk menjaga, kan ada warga Muslim mau serang, ada jemaat AKBP, supaya jangan ada terjadi keributan begitu. Polisi itu bersifat netral dalam hal itu. Polisi selalu bilang pada saya, urusan demikian adalah wewenang seperti di Wali Kota Bogor, GKI Yasmin. Itu adalah urusan pemerintah daerah setempat gitu. Jadi di negara kita ini ternyata ada 2 negara, satu negara pemerintah pusat, satu negara pemerintah daerah gitu. Jadi yang menyegel, yang merusak itu, membongkar gereja itu pemerintah Kabupaten Bekasi. Apakah sebelumnya sudah ada perundingan, Pak? Itu kan terkait dengan IMB, Pak. Itu gimana sih, Pak, ceritanya? Gereja sudah ajukan sejak tahun lalu, ajukan permohonan. Tapi Anda tahu tuh bahwa selalu saja itu Pemda setempat itu, apalagi di Bekasi, selalu saja itu tidak suka memberi izin IMB kepada pihak gereja. Tetapi ada juga, memang harus saya tambahkan juga, itu yang tadi belum saya sebut, bahwa di daerah situ ada kaum radikal. Lalu upaya dari pihak gereja bagaimana, Pak, melihat kondisi sekarang? Gereja memang sudah ajukan permohonan sudah sejak tahun 2 tahun lalu 2011 sudah ajukan, tetapi selalu ada saja itu dirintangi. Dan ini terakhir, ditolaknya ada alasan apa, Pak? Terakhir itu sejak bulan Januari lalu itu tiap kebaktian hari Minggu itu pendeta selalu berkomunikasi dengan saya sebelumnya, karena itu kaum radikal tadi itu mau menyerang, yang 2-3 kelompok tadi mau menyerang, sehingga saya selalu menghubungi polisi dan saya harus sebut bahwa memuji polisi karena polisi selalu menyediakan pasukan untuk menjaga gereja saat kebaktian hari Minggu jam 10 pagi. Pernah juga itu ada mau aksi besar-besaran dari kaum radikal mengganggu pada hari Minggu, tetapi polisi juga menyediakan pasukan brimob. Anda mengerti pasukan brimob dari polisi yang membawa tameng sehingga bisa ditegak itu orang-orang yang nakal itu. Pak, ini kan sekarang gereja sudah dibongkar ya, Pak. Lalu upaya dari gereja sendiri gimana, Pak, sekarang? Ya, saya dengar dari pendeta Absen Nababan, pendeta kepala di situ, gereja akan menjalani proses hukum, akan mengadukan secara hukum itu soal hukum itu gereja. Jadi dia bilang pada saya dia akan maju dengan pengacara Bapak untuk
mengadukan pemerintah Kabupaten Bekasi. Kondisi saat ini gimana, Pak? Bagaimana? Kondisi saat ini setelah pembongkaran gimana? Oh, setelah pembongkaran terakhir itu saya itu di lapangan ada itu kawan satu dua kawan wartawan yang selalu saya minta laporkan ke saya. Satu itu dari radio Jerman, Jerman lagi radio Jerman, televisi Jerman ini lagi membuat syuting kemarin hari Minggu sudah datang ke gereja tersebut saat kebaktian, dan karena sekarang ada berita penting bahwa gereja mau dibongkar ini kan berita buruk fake news ya, jadi itu kan untuk Anda orang wartawan kan paling bagus. Maka tadi juga hadir juga kameramen dari televisi, jadi dia selalu memberitahu bahwa terakhir setelah itu umat Kristen tadi lagi berdoa nyanyi-nyanyi masih di gereja mereka yang sudah dibongkar itu. Sebelum terjadinya pembongkaran ini, apakah sudah ada pemberitahuan, Pak, akan dibongkar oleh Pemda? Ya, kemarin satu Pak sudah diberitahu. Itu tanggal 7 Maret lalu, gereja disegel. Sudah disegel. Disegel, mula-mula disegel. Lalu tanggal 7, jadi hari Minggu setelah itu, tanggal berapa itu gereja adakan kebaktian di depan rumah, karena di gereja kan sudah nggak boleh lagi di dalam, tapi di halaman gereja. Ya. Di halaman gereja. Nah, dengan saya minta bantuan Kapolda Jakarta untuk menempatkan polisi untuk menjaga saat kebaktian itu. Gitu. Jadi tanggal 7 Maret lalu sudah disegel. Lalu kemarin ini dari Pak Pendeta kita dapat pemberitahuan memulai lisan dulu dari Pemda bahwa nanti dibongkar itu, dirobohkan gereja. Pemberitahuannya melalui lisan atau ada surat, Pak? Ya, ada surat itu dari itu surat menandatangani itu Ibu Neneng, Bupati Kabupaten Bekasi yang baru. Oh. Sekarang. Itu bisa ditanyakan sama Pak Pendeta apa mereka bisa dapat surat itu atau tidak. Saya tidak pernah, saya hanya memonitor mengerahkan dari jauh, memonitor apa gitu, dan mengerahkan ada orang wartawan ini untuk datang ke lokasi. Dari pihak petinggi gereja kan mau mengajukan ini ke proses hukum ya, Pak. Nah, untuk kedepannya lagi nih, apakah tetap akan diadakan kebaktian di situ untuk minggu-minggu selanjutnya dengan kondisi yang saat ini? Begini, Mbak, saya mengira nanti hari Minggu besok ini mereka akan kebaktian lagi di situ, di halaman itu. Dan nanti kalau mereka kebaktian, saya minta polisi untuk menjaganya, itu juga saya. Dan dari Pak Kapolda Jakarta saya mesti sebut semua, dan semua polisi di mana-mana, saya mesti bilang bahwa sangat kooperatif. Itu mereka sangat membantu, sangat kooperatif. Itu harus dipuji, saya memuji. Ini Anda jangan kaget ya. Ya. Saya sendiri pernah itu melihat gereja itu dari dekat ya. Tapi menurut krumen dari televisi Jerman tadi, dia bilang saya bahwa sebagian belakang dari bangunan itu tidak roboh, tidak dirobohkan. Hanya bagian depan mungkin yang bagian untuk kebaktian itu yang dirobohkan. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Untuk ke pemerintah pusat sendiri ada ini nggak, Pak? Ada upaya untuk maju ke sana? Ada apa? Ya memang ini pemerintah kan, polisi itu kan juga wakil pemerintah. Polisi juga saya ada satu dua kawan lagi di Departemen Dalam Negeri, apa gitu, supaya Menko Polhukam juga dari istana. Saya kerja ini kan sudah sejak tahun 90. Waktu ini titik belum lahir kali, tahun 90 berapa itu, 99. Waktu itu saya sekjen. Tapi 2006 lalu saya jadi ketua umum ini, presidennya. Okay. Jadi urusan begini saya sudah kayak roti sehari-hari gitu. Keadaan di sana tadi ricuh sekali. Enggak ricuh, karena polisi jaga, polisi cukup terkontrol. Kalau dari segi keamanan saya selalu monitor terus. Keadaan tidak seperti kalau Anda buka ini YouTube, Ya. lalu Philadelphia itu tentang penjahitan waktu malam Natal tanggal 24 Desember lalu itu kacau betul. Itu nggak jadi begitu, Karena polisi menjaga cukup dia netral, menjaga cukup baik. Itu saya kan
selalu komunikasi dengan satu dua wartawan di lapangan itu yang ada di sana. Gitu.